Bab 1073 mungkin adalah seorang idiot. Melihat Mile membawa pergi Amu, di belakangnya, Phoenix sejati meraung liar. Namun, Mile tidak menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan Mile, dia tidak berutang apapun pada Phoenix sejati. Setelah meninggalkan Gunung Phoenix sejati, Amu di samping Mile tiba-tiba berkata pelan, "Wanita ini terlalu arogan." 9. Ini bukan arogansi, aku rasa itu bodoh. Amu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lantai 9 berkata lagi, "Katakan, dia jelas-jelas tidak bisa mengalahkan Tian Dao, tapi dia masih bicara kasar padanya. Bukankah cari mati? Tidak bisa mengalahkannya, kenapa tidak nurut saja? Benar-benar idiot." Mile mengangguk. Dia tidak menyangka Phoenix sejati yang baru saja dibebaskan di penjara lagi. Tian Dao memiliki kemampuan untuk membunuhnya tetapi tidak membunuhnya, tampak jelas ingin memenjarakannya. Hilangnya kebebasan ini seringkali lebih menakutkan daripada kematian. Amu tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, kamu bisa menyelamatkannya dan menjalin hubungan baik dengannya." Mile menggelengkan kepalanya, "Wanita ini arogan, aku tidak bisa bergaul dengannya, lebih baik tidak menjalin hubungan baik. Jika tidak, takutnya hubungan baik ini berubah menjadi hubungan buruk. Sebaliknya, aku merasa Tian Dao tidak buruk, tidak perlu menyinggung Tian Dao demi wanita ini. Bagaimanapun juga, pihak lawan telah memberiku bantuan. Jika aku tidak tahu diri, hubungan baik antara aku dan Tian Dao mungkin akan hilang." Amu sedikit mengangguk, "Kamu benar." Saat berbicara, dia menoleh melihat Gunung Phoenix sejati di bawah, dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga seluruh klan Phoenix sejati, tetapi sampai sekarang, dia masih tidak bertobat, benar-benar tidak ada harapan. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu menoleh untuk melihat Mile. "Bukankah katanya kultivator pedang sangat sombong, lebih baik menebas daripada membungkuk? Kenapa aku rasa kamu sangat fleksibel?" Lantai 9 tiba-tiba berkata, "Dia adalah seorang kultivator pedang yang tidak tahu malu." Mile. Amu menutup mulutnya dan tersenyum, "Kamu benar-benar memiliki berwajah tebal. Tapi itu bagus." Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat hendak berbicara, di langit yang jauh, keagungan naga yang kuat tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, Mile mengerutkan kening. Dia dan Amu mendongak. Di kedalaman langit berbintang, seekor naga raksasa melonjak. Naga raksasa lewat, seluruh langit berbintang bergetar. Amu tiba-tiba berkata, "Ini adalah naga langit 5 legiun. Di antara klan naga langit, statusnya tidak rendah." Mile mengangguk dan tidak berbicara. Segera, naga langit 5 legiun mendatangi Mile dan Amu. Naga langit 5 legiun menatap Mile di bawah. "Manusia, kamu berani sekali." Pada saat ini, Mile tiba-tiba melonjak ke langit. Sebelum naga langit 5 legiun bereaksi, perutnya ditusuk oleh cahaya pedang. Puff! Aliran darah naga melonjak ke langit, dan pada saat yang sama, jeritan tiba-tiba bergema dari langit berbintang. Pada saat ini, cahaya pedang lain tiba-tiba melintasi lapangan. Dan segera, kepala naga raksasa terlempar keluar dari langit berbintang. Pembunuhan instan. Dia yang sekarang ditambahkan dengan pedang ether yang disempurnakan, naga jenis ini seperti semut di depannya. Mile kembali ke sisi Amu, dia mengeluarkan panci besar, dan berkata, "Rebus naga." Amu mengedipkan mata. Mile tidak bercanda, dia langsung mulai membelah dan membagi naga langit 5 legiun. Setelah beberapa saat, bau harum daging naga keluar dari kuali. Amu mengambil urat naga, dan berkata dengan mabuk, "Benar-benar enak. Saat aku berada di klan penyihir, aku tidak pernah makan seperti ini."
Setiap hari makan daging naga, sangat mengasyikkan. Setelah selesai berbicara, dia memasukkan urat naga ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Miley mengambil sepotong daging naga dan memasukkannya ke mulut, dan berkata, "Amu, ceritakan tentang pembagian kekuasaan di zamanmu." Amu mengangguk, "Di zaman kami, dua klan terkuat adalah klan surgawi dan klan penyihir. Klan surgawi dibentuk oleh aliansi ratusan klan. Klan yang relatif kuat adalah klan Dewa Langti, Mansion Baka dan klan Sangsi Kuno. Klan Dewa Langit bertanggung jawab atas dunia langit dan sangat kuat. Dan klan Naga Langit adalah klan bawahan mereka. Klan Naga Langit sangat setia pada klan itu. Klan Baka bertanggung jawab atas dunia bawah. Orang yang mati dan tidak ingin bereinkarnasi akan bergabung dengan mereka." Bicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, "Di dalam Mansion Baka, ada Supermaster bernama Zara Abu. Orang ini sangat kuat, tapi untungnya, orang ini pada dasarnya tidak ikut campur masalah klan surgawi dan klan Baka. Kalau tidak, kekuatan Mansion Baka ini mungkin di atas klan Dewa Langit. Sedangkan untuk klan Sangsi Kuno, orang di klan Sangsi Kuno sangat sedikit sekali, hanya beberapa belas orang, tetapi belasan orang ini benar-benar pandai bertarung." Miley sedikit penasaran, bisa bertarung. Amu mengangguk sedikit, kekuatan tempur belasan orang ini sangat menentang surga. Jika jumlah mereka lebih banyak, Mansion Baka atau klan surgawi sama sekali tidak ada apa-apanya. Sayang sekali jumlah mereka sangat sedikit. Dan juga, pertumbuhan kelahirannya sangat buruk. Setelah puluhan ribu tahun, mungkin hanya ada belasan orang. Miley sedikit mengernyit, kenapa bisa begitu buruk? Amu menggelengkan kepalanya, Tuhan memberi mereka bakat bertarung yang hebat, tetapi juga merampas beberapa kemampuan mereka. Jika mereka ada puluhan ribu orang, takutnya Tiandau itu pun bisa mereka bunuh. Setelah hening sejenak, Miley bertanya lagi, apakah klan Naga Langit merupakan klan bawahan dari klan Dewa Langit? Amu mengangguk, ya. Miley sedikit bingung, bukankah Naga Langit sangat bangga? Amu memutar bola matanya ke arah Miley, tergantung siapa yang ada di depan mereka. Di depan orang biasa, mereka sangat bangga, tetapi di depan klan yang lebih kuat dari mereka, mereka rendah hati seperti anak anjing. Miley mengangguk, aku mengerti. Dengan kata lain, klan Naga Langit tidak terlalu kuat di dalam klan surgawi. Amu mengangguk, ya, tidak terlalu kuat. Miley berkata dengan suara dalam, aku merebus naga dari klan Naga Langit, pasti harus bertarung sampai mati dengan klan Naga Langit. Dalam situasi seperti ini, klan Dewa Langit pasti akan membantu klan Naga Langit, benar kan? Amu mengangguk lagi, ya. Pukul anjing pun harus lihat siapa majikannya. Selain itu, kamu tidak memukul, tapi kamu rebus. Kamu merebus wajah klan Dewa Langit. Dan juga, aku kasih tahu kamu, klan surgawi pun sama, Mansion Baka dan klan Sangsi Kuno pasti akan membantu klan Naga Langit. Begitu mereka semua bangun, kamu akan tamat. Miley. Amu mengambil sepotong daging naga dan memasukkannya ke mulut, lalu berkata, tapi, kamu tidak perlu takut, karena kamu adalah asisten penyihirku, aku akan melindungimu. Miley menatap Amu, bagaimana dengan klan penyihir? Klan penyihir bisa melawan klan surgawi, pasti tidak lemah, kan? Amu meletakkan sumpitnya, dia memandang Miley dan berkata dengan serius, tentu saja tidak lemah. Aku katakan padamu, di klan penyihirku ada 36 penyihir dewa, 12 leluhur penyihir super, 3 penyihir besar, dan juga dewa penyihir. Selain itu, kami memiliki 81 suku, dan prajurit dari setiap suku sangat kuat, terutama suku Ahopris kami. Kekuatan tempurnya luar biasa, meskipun berhadapan dengan klan Sangsi Kuno, itu sebanding. Mendengar ini,
Mile terlihat sedikit lega. Untungnya, klan penyihir tidak begitu lemah. Kalau tidak, dia benar-benar harus bersembunyi di alam semesta 4 dimensi. Tiba-tiba Amu bertanya, siapa nama wanita bergaun polos di belakang kita? Mile berkedip, kita. Amu memandang Mile, bukan kita. Mile mengangguk, ya, kita. Aku tidak tahu namanya, aku hanya tahu dia sangat hebat. Amu sedikit mengangguk, dia sangat hebat. Saat berbicara, dia memandang Mile, sekarang kamu harus mencapai alam reinkarnasi, tidak, kamu harus mencapai alam dominion, tingkatan alam kamu terlalu rendah, meskipun tubuh fisik kuat, jika tingkatan alam tidak dapat mengimbangi, dan bertarung dengan Mesater sebenarnya, maka hanya bisa dikalahkan secara pasif. Mile mengangguk, ayo pergi ke kota tanpa batas. Amu mengangguk, dia bangkit, ayo pergi, sebelum beberapa master klan surgawi dan klan naga langit bangun, kita harus pergi ke makam dulu untuk menaikkan tingkatan alam. Setelah berbicara, keduanya menyimpan kuali dan menghilang ke langit berbintang. Kota tanpa batas. Mile dan Amu baru saja kembali ke kota tanpa batas, saat ini tetua penjaga makam muncul di depan mereka. Tetua penjaga makam memandang Mile dan menghela nafas dengan suara rendah, kenapa kamu di sini lagi? Mile tersenyum sinis, senior, apa kabar? Tetua penjaga makam menggeleng, aku tidak baik. Mile. Tetua penjaga makam memandang Mile, anak muda, bisa tidak kamu cari masalah di tempat lain? Wajah Mile penuh garis-garis hitam, senior, kamu juga tahu, klan naga langit yang serang duluan. Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya dan mendesah, berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Mile memandang Amu, apa kamu tahu siapa dia? Dia juga penasaran dengan identitas tetua penjaga makam. Amu melirik belakang punggung tetua penjaga makam di kejauhan, lalu berkata, aku hanya tahu dia tidak membantu klan surgawi ataupun klan penyihir, dia netral. Adapun identitas aslinya, aku juga tidak terlalu jelas. Mile sedikit terkejut, bahkan kamu pun tidak tahu. Amu mengangguk, alasan utamanya adalah aku belum menyelidikinya. Mile mengangguk, biarkan saja dia. Ayo ke makam. Setelah berbicara, dia membawa Amu dan menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Mile membawa Amu. Di depan makam, Mile hendak masuk, pada saat ini, Amu menghentikannya tiba-tiba, Amu melihat ke makam itu dan mengerutkan kening. Mile menatap Amu, ada apa? Amu berkata dengan suara yang dalam, kita disergap. Begitu suaranya jatuh, tiba-tiba terdengar tawa dari samping, sesuai dugaan, ini memang seorang imam besar klan penyihir. Suara itu jatuh, seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar dari samping. Dan di sekitar Mile dan Amu, ada belasan master. Master ini muncul secara diam-diam, sangat aneh. Mile mengerutkan kening, klan naga langit. Amu menggelengkan kepala, bukan dari klan naga langit. Bukan klan naga langit. Pria paruh baya itu menatap Mile dan berkata sambil tersenyum, kami bukan dari klan naga langit, tapi dari klan Nuya. Mile menoleh untuk melihat Amu, dan Amu berkata dengan lembut, sebuah klan kecil dari klan surgawi, lebih rendah dari klan naga langit. Mile berkata, mereka bermusuhan denganmu. Amu mengangguk, mereka pasti berusaha menangkapku untuk mendapatkan hadiah dari klan Dewa Langit. Mile menoleh ke pria paruh baya tersenyum dan berkata, tebakan imam besar benar. Setelah selesai berbicara, dia menatap Mile, kamu mau bunuh diri, atau aku yang bertindak? Amu mendekati Mile, dia lebih lemah dari naga pertama yang kamu rebus. Mile tercengang, lalu berkata, lalu mengapa dia begitu sombong? Amu berpikir sejenak, lalu menunjuk ke kepalanya,
mungkin dia adalah idiot. Mile bersambung.